Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan mengenai reading text file, masih ya. Jadi pertemuan ini kalian akan lebih saya berikan beberapa fungsi yang baru ya, atau cara yang baru untuk bukan hanya membaca file, tapi juga menambahkan dari file yang udah ada, append ya, ataupun juga terakhir menuliskannya, write ya, ke dalam file yang sama ataupun file yang baru. Nah, di sini jadi ada 6 akses mode di Python. Yang pertama read only, R ya. Itu open text file for reading. Dia hanya untuk membaca aja. Kemudian the handle is positioned at the beginning of the file. Jadi pertama kali dia langsung membaca di paling kiri atas dari filenya. Ya, if the file does not exist, raise error. Kalau nggak ada filenya akan keluar error. Ya. Jadi this also default mode in which the file is open. Ya, defaultnya adalah R. Jadi walaupun di pertemuan sebelumnya ini tidak dibikin R, ya seperti ini, dia defaultnya adalah R itu. Ya, jadi kalau buku open buku teks seperti ini aja, dia hanya defaultnya adalah R itu. Kemudian ada read and write, R+, ya. Dia bisa open the file for reading and writing sekalian gitu. Ya, jadi dia bisa membaca file itu sekaligus menulis di file yang sama. Kemudian ada write only. Nah, write only dia nge-open file itu hanya untuk dituliskan. Kemudian ada write and read. Ya, dia open the file for reading and writing, kurang lebih sama dengan yang R+ ya. Kemudian ada append only, A. Ya, append only hanya menambahkan ya. Dia tidak mereplace data yang udah lama, yang udah ada, tapi dia menambahkan append. Open file for writing. The file is created if it does not exist. The handle is positioned at the end of the file. Jadi di akhir dari text file itu dia menambahkannya, mengappendkannya ya. Kemudian append and read, A+. Open the file for reading and writing. Ya, jadi dia untuk append juga dia kurang lebih sama, dia cuma perbedaan sedikit saja. Nah, reading from a file kemarin sudah kita bahas juga, ada perbedaan antara read line sama read lines ya. Kalau read itu dia nge-return the read bytes in form of a string. Jadi dia membaca seluruhnya ya. Contohnya ini buku teks seperti ini ya, kita read saja seperti ini. Nah, dia membaca tomorrow misalnya seperti ini. Ya, misalnya ini isi dari buku teksnya itu ya. Kalau misalnya saya ubah ya, misalnya di sini nih, buku teks ini kita ubah ya. Tomorrow is the day that we all waiting for. There are different ways to there are many books in this library. I do not know what to pick. Misalnya seperti ini ya. Jadi ini teksnya kita simpan, kemudian kita kembali open lagi bukunya ya, kita open kembali dan kita read. Nah, dia langsung membaca seperti ini ya, dia baca dalam satu string. Di sini ada dipisah dengan enter ya, karena tadi kita ada enter. Nah, itu bedanya kalau read. Nah, kalau read line dia membaca a line of the file and return in form of a string. Jadi dia bacanya baris berbaris. Nah, kita coba lihat read line seperti ini, tapi kita harus runkan lagi ini ya, karena dia sudah membaca, dia nggak akan terbaca lagi. Kita read line, nah dia hanya baca satu line. Nah, kalau kita read line lagi, dia akan baca line berikutnya. Nah, kalau kita read line lagi, dia akan baca line berikutnya. Nah, dia membaca line by line kalau menggunakan read line. Nah, bedanya lagi kalau dengan read lines, dia langsung membaca semua lines dan dimasukkan ke dalam array. Contoh kita baca lagi seperti ini, read lines misalnya. Nah, dia langsung baca semua dalam bentuk array. Nah, seperti itu ya. Kemarin sudah saya tunjukkan juga, dan ini
untuk mengkaji ulang kembali ya. Seperti ini contohnya ya. Kemudian ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya bagaimana kita split dari teks yang ada, dan itu sudah kalian kerjakan kemarin di tugasnya ya. Split dari teks yang panjang menjadi beberapa karakter seperti ini contohnya. Kemudian nanti di sini sudah ada cara untuk ngeprint words-nya, diprintkan seperti ini. Kemudian bisa dicari unique words-nya dengan menambahkan satu satu array ataupun list baru ya. Kemudian dibaca, kalau word yang ini belum ada di dalam list unique words, maka akan di-append ke dalam situ. Ya, ini sudah kita cobakan juga di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian di sini bisa di-print jumlah word sama unique words-nya. Nah, kemudian untuk statistik juga sudah saya tunjukkan, kita bikin dictionary word stat, kemudian dibaca ya. Kalau word dalam word stat, maka word stat dari word itu kita pluskan 1. Ya, kalau belum ada sama sekali kita bikin sama dengan 1. Nah, seperti itu baru kita dapat statistiknya berapa jumlah kemunculan dari to dalam string tersebut contohnya ya. Seperti itu dalam artikel tersebut. Nah, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana merapikan data-data dari teks yang udah kita baca. Misalnya ada spasi di awal dan spasi di akhir ya, itu bisa kita gunakan cara strip ya, di strip semuanya. Kalau defaultnya strip itu akan membuang yang kiri dan juga kanannya. Tapi kalau kita L strip maka hanya membuang yang sebelah kiri. Kalau kita R strip, right strip, maka kita hanya membuang yang sebelah kanan. Nah, sudah dicontohkan juga di sini. Setelah dia di strip, yang di sini hanya strip kedua-duanya ya, jadi dia hilang spasi depan dan belakang. Nah, itu sudah kita ada di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini kita cobakan lagi ya. Kita buka file tadi ya, kita dalam hal ini dalam bentuk write. Ya, kita write. Kemudian ada suatu array list ya, listnya seperti ini contohnya. Kemudian 3 item ini akan kita tuliskan dalam bentuk write lines. Jadi langsung lines banyak. Ya, sama halnya dengan read lines kemarin. Kalau tadi di atas ya, kalau read lines dia membaca dan menghasilkan dalam bentuk array. Kalau write lines dia juga inputnya adalah berupa array ataupun list dalam Python ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam hal ini berarti dia akan nge-write seperti ini dan dia akan buka kembali dan dia read lines. Ya, ini akan kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, dia write dulu. Tadi kan di atas sudah cuma sedikit datanya. Sekarang dia di write, di overwrite-nya ya. Di hapusnya data yang ada karena dia filenya sama, ditambahnya write-nya lines yang baru, kemudian dibacanya di sini. Nah, itu contohnya ya. Kemudian di sini ada append ya, atau bisa disebut adds at last. Jadi dia bisa menambah dalam di akhir gitu ya. Kalau di sini kita udah ada this is Delphi, enter, this is Paris, enter, this is London, enter ya. Jadi ada 3 baris. Kemudian di sini bisa kita baca dengan mode A, append mode ya. Jadi dia tidak nge-overwrite, dia tidak menghapus yang di atas tadi karena dia modenya adalah append. Kemudian kita write today. Ya, kenapa cuma write bukan write lines? Karena hanya satu yang mau kita tuliskan di sini. Ya, kalau write lines tadi dia ngeprintkan menginputkan array ataupun list ya. Nah, kemudian sudah dia append-kan di sini, dia baca buku R-nya. Nah, ini adalah kita printkan output of read lines after appending. Maka akan kita lihat hasilnya adalah this is Delphi, this is Paris, this is London today. Nah, ada bertambah today-nya di baris terakhir. Ya, seperti itu. Append adds at last. Nah, kemudian ada write, overwrite ya. Nah, di sini dia bikin W lagi, write.
Nah, dalam hal ini yang udah ada teks yang panjang tadi ini itu akan di override sama dia. Ya, kita write tomorrow, maka hasilnya hanya ada tomorrow nanti, nggak ada lagi kata-kata yang di atas ini. Nah, kita coba kan. Nah, seperti ini. Tomorrow. Jadi sudah tidak ada lagi yang data-data sebelumnya karena dia overrides. Jadi hati-hati dalam kalian memilih ininya, ya. Oke, kurang lebih itu untuk pertemuan kali ini. Kalian memahami dulu untuk text file, ya. Karena text file itu yang paling simple dalam NLP. Kita membaca dari text file, kemudian kita olah seperti itu. Ya, olahnya bisa dengan cara menjadikan dari teks yang panjang menjadi beberapa kata-kata, kemudian kata-kata tersebut dihitung berapa keluar kata-katanya, dan nanti untuk setelah UTS baru kita pelajari bagaimana kata-kata itu nanti bisa kita jadikan word to vector. Itu nanti word to vec, ya. Nanti itu akan kita pelajari berikutnya. Untuk sekarang kita basicnya saja dulu. Kalian pelajari seperti ini, bagaimana membaca, mengappend, menambahkan, dan juga menuliskan ataupun overrides ataupun menghapus data teks yang sudah ada dan menuliskan kembali hal yang baru. Ya, itu yang perlu kalian pelajari dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi materi kita sudah sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya baru kita akan pelajari mengenai membaca dari CSV file ataupun Excel file. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.